Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Wardatus Sofa dari kelas A23 dengan NIM 22811311124. Saya akan membahas tentang menjadi pendidik yang ideal dan strategi membangun pembelajaran yang efektif. Menjadi pendidik ideal memerlukan kombinasi kompetensi, karakter, dan keterampilan. Standar-standar primer yang harus dimiliki meliputi kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi pedagogis ini mencakup pengembangan kurikulum, metode pembelajaran inovatif, evaluasi pembelajaran, dan penggunaan teknologi. Pendidik harus mampu mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang relevan, menggunakan metode pembelajaran yang efektif, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kompetensi kepribadian meliputi empati, komunikasi yang efektif, kesabaran, dan integritas. Pendidik harus memahami dan menghargai perasaan siswa, berkomunikasi dengan jelas, dan memiliki kesabaran dalam menghadapi siswa. Integritas dan juga profesionalisme sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Kompetensi profesional ini mencakup pengembangan diri, tanggung jawab, kerjasama, dan kreativitas. Pendidik juga harus mampu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan secara terus-menerus, memiliki tanggung jawab atas proses pembelajaran, dan harus mampu bekerja sama dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Kompetensi sosial yang ketiga adalah kompetensi sosial yang meliputi kerjasama, adaptabilitas, kemampuan berkomunikasi, dan kesadaran sosial. Pendidik harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dan beradaptasi dengan perubahan dan memiliki kesadaran sosial. Selain itu, karakteristik pendidik ideal meliputi visioner, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Jadi mereka juga harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas. Jadi tidak ada keraguan ketika mengajar. Kemudian mengembangkan metode pembelajaran inovatif dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Dengan memenuhi standar-standar yang telah disebutkan tadi, pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan juga dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal. Jadi, untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, diperlukan beberapa hal. Yang pertama adalah gunakan teknik ice breaking dan permainan edukatif. Tujuannya adalah untuk membangun keakraban. Yang kedua, memanfaatkan media pembelajaran interaktif seperti teknologi dan multimedia. Yang ketiga, dorong partisipasi aktif dan diskusi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis anak. Yang keempat, hargai keberagaman dan inklusi untuk menciptakan lingkungan belajar. Untuk mengatasi anak didik yang tidak patuh atau malas, biasanya ketika kita mengajar, ada yang tidak patuh atau malas saat belajar. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah identifikasi penyebab perilaku untuk memahami latar belakang. Jadi kita cari tahu dulu apa penyebab siswa tersebut tidak patuh atau malas dalam belajar. Kemudian pahami juga apa latar belakang yang menyebabkan anak tersebut malas. Yang kedua, gunakan teknik motivasi positif untuk meningkatkan semangat belajar. Jadi kita juga harus motivasi, memberi dukungan kepada siswa tersebut agar semangat belajar dan meningkatkan belajarnya. Yang ketiga, buat rencana pembelajaran personalisasi untuk memenuhi kebutuhan individu. Yang keempat adalah komunikasikan ekspektasi jelas untuk membangun kesadaran.
Dengan melakukan 4 hal yang tadi sudah disebutkan, diharap anak tersebut dapat semangat lagi dalam belajar. Kemudian pendidikan formal di Indonesia memiliki kekuatan. Yang pertama adalah kurikulum terstruktur dan standar. Yang kedua adalah infrastruktur yang memadai dan fasilitas yang lengkap. Namun di samping kelebihan tersebut ada juga kekurangan yang dimiliki. Yang pertama adalah birokrasi dan regulasi yang ketat. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya dan anggaran. Solusi yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas guru. Bagaimana cara meningkatkan kualitas guru? Caranya adalah dengan melakukan pelatihan dan pengembangan guru. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif. Dengan solusi yang sudah diterangkan tadi, diharap pendidikan formal di Indonesia dapat lebih maju lagi. Kesimpulannya adalah menjadi pendidik yang ideal ini sangat memerlukan komitmen dan pengembangan diri. Yang harus dilakukan yaitu terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar kemampuan yang sudah ada lebih ditingkatkan lagi agar lebih baik lagi. Kemudian bangun komunikasi efektif dengan siswa dan juga orang tua. Jadi kita harus melibatkan orang tua juga. Yang ketiga adalah ciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman agar suasana belajar lebih baik lagi dan anak bisa lebih memahami materi dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.